Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, Allah katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangat dekat kepada hambaku tersebut. Dan apabila meminta hamba-hambaku kepadaku, kata Allah, fa inni qarib, aku dekat kepada hambaku tersebut. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan saya akan mengijabah, akan menjawab dan akan memberikan jawaban dan memperkenankan segala permintaan dan doa hamba-hambaku tersebut. Tapi dengan syarat, kata Allah, falyastajibuli, hendaknya mereka kalau ingin doa-doanya diijabah oleh Allah, mereka pun hendaknya memenuhi perintahku, kata Allah. La'allahum falyastajibuli wal yu'minu bi, dan hendaknya juga mereka selalu beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu memperoleh petunjuk dan memperoleh kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, inilah mungkin sedikit yang akan kita berbagi. Kalau boleh saya berikan tema dengan ringkas. Di antara sebab utama doa tidak diijabah oleh Allah, doa dan permohonan hamba-hambanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin bahasa mudahnya adalah mengapa doa hamba Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Padahal kalau kita baca ayat ini jelas Allah mengatakan, ya, yaitu dalam firman-Nya jelas sekali, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Apabila meminta kepadaku, bertanya kepadaku, memohon kepadaku hamba-hambaku, Allah katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangat dekat dengan hamba-hambaku tersebut. Bahkan Allah katakan di situ, ujibu da'watad da'i, saya akan menjawab semua permohonan dan doa siapapun dari hamba-hambaku itu yang memohon dan berdoa kepadaku. Kapan Allah menjawab? Idza da'ani, apabila hamba itu memang mau berdoa dan memohon kepadanya. Tapi Allah katakan falyastajibuli, kalau ingin doanya diijabah oleh Allah, kalau ingin doanya diperkenankan oleh Allah, kalau doanya ingin dikabulkan oleh Allah, dan semua permohonan-permohonannya memang dikabul dan diterima oleh Allah, Allah hanya mensyaratkan yang paling penting,
Di situ Allah katakan fal yastajibuli, dan hendaknya mereka itu memenuhi perintah-perintahku. Dan yang paling penting juga wal yu'minu bi, hendaknya mereka selalu beriman kepadaku. Nah, mudah-mudahan dengan ini kata Allah, ya Allahum yarsyudun, hamba-hambaku itu selalu mendapatkan petunjuk untuk selalu di jalan yang benar. Nah, dari sini sudah dapat kita simpulkan, kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, dan Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan pernah untuk mengingkari janjinya. Ya, kalau manusia mungkin sering mengingkari janji, Pak. Bahkan apalagi apalagi seorang yang disebut dengan munafik. Ya, Pak ya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda dalam satu hadis, kata Rasul, kalau Rasulullah SAW, ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik itu ada 3. 1, ya, iza, ya, di situ kata Rasul, iza haddasa kadzaba, kalau dia ngomong nggak ada benarnya, pasti bohongnya. Ada nggak, Pak, orang yang kalau ngomong nggak pernah ada benarnya, Pak? Tapi pintar pencitraan, Pak. Pintar membuat pencitraan seakan-akan meyakinkan apa yang diucapkannya. Padahal semua ucapannya zong semua, Pak. Nah, kalau dia ngomong A, jadinya bukan A, jadinya mending kalau B, jadinya Z. Ya, Pak Jodori ya. Itu kebanyakan di mana tuh, Pak Haji? Di negara mana tuh, Pak Haji? Di negara antah berantah, ya, Pak ya. Yang mengerikan, yang tukang bohong ini kalau orang punya jabatan strategis di masyarakat, yang dia bisa membuat kebijakan-kebijakan mengerikan, banyak orang yang bisa menjadi korban pencitraannya dan korban kebohongannya. Mengerikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari para pemimpin-pemimpin munafik yang model begini. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Nah, ini orang munafik itu kalau dia berjanji enak aja dia bikin janji. Ya, enak aja dia bikin janji. Walaupun ya mau, kalau istilah sekarang di atas matre kayak emang gue pikirin gitu. Bagi dia di atas matre, ya atas matre lah, lu di hatinya lu aja bego mau gue bohongin gitu. Ya, Pak ya. Mau sumpah demi Allah, mau sumpah demi apa, dia udah nggak peduli dia. Yang penting gue janji dulu. Kalau soal nanti menempati janji nomor 100. Kalau bisa ya jauh panggang dari api. Kan ada tuh banyak yang orang-orang model begini, Pak. Yang penting janji dulu, Pak. Ya, Pak. Angin surga selalu yang dibawa ketika ingin mendapatkan satu pengakuan dari masyarakat. Angin surga yang dibawa ketika ingin berjanji, ketika dia katanya ingin menjadi pemimpin. Janji, obral janji sebanyak-banyaknya. Yang penting urusan belakangan. Ketika udah janji, alasannya lain lagi. Mudah-mudahan kita terhindar dari pemimpin-pemimpin yang cuma pintar jual janji. Mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya-bahaya pemimpin-pemimpin yang hanya pintar menjual angin surga. Maaf, di antara ciri pemimpin munafik, Allah tuh nggak ada satu pun janji Allah itu yang dia ingkari, nggak ada. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, pasti janji Allah itu ditepati. Ya, tapi maaf kalau kata orang Betawi, ya, kalau ingin janji Allah itu ditepati oleh Allah, kalau ingin permohonan kita dikabul oleh Allah, kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, ya nggak ujuk-ujuk. Artinya nggak ujuk-ujuk, kita juga harus punya ikhtiar. Kita juga harus melalui proses. Kita juga harus menjalankan apa syarat-syarat supaya doa itu diterima oleh Allah. Apa hal-hal yang membuat doa nggak diterima oleh Allah? Yang disuruh oleh Allah kita lakukan,
yang membuat doa tertolak dan ditolak kita jauhkan. Nah, ini maunya doanya diijabah. Hal-hal yang menyebabkan doanya tidak diterima oleh Allah dilakuin aja, dikerjain aja. Nah, akhirnya kadang-kadang maaf sampai-sampai ada yang suuzon, buruk sangka kepada Allah. Padahal kelakuan dia sendiri, padahal salah dia sendiri, nggak pernah mau introspeksi diri, nggak pernah untuk berkaca apa sih yang menyebabkan kok doa saya ini nggak diijabah oleh Allah gitu loh. Sampai-sampai kadang-kadang protes, sholat tahajud sudah katanya, puasa sunnah sudah katanya, sholat duha rajin katanya, apalagi cuma sekedar sholat 5 waktu, tapi kok kayaknya doa saya banyak sekali yang ditolak oleh Allah. Katanya padahal kan Allah tidak mengingkari janjinya, apa sebabnya? Nah, ini yang harus introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita cuman menjadi manusia yang cuman pintar minta, tapi persyaratan yang diajukan oleh yang maha pemberi yaitu Allah nggak pernah dilakukan. Maaf, akhirnya kita menjadi manusia yang mungkin kalau boleh saya katakan tadi munafik, Pak. Cuman janjinya doang tapi nggak pernah ditepati. Wa iza wa'ada akhlafa. Nah, yang ketiga ciri orang munafik itu wa iza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah oleh Allah, diberikan kepercayaan oleh Allah, ya, kepercayaan ilmu diberikan oleh Allah, dia berkhianat dengan ilmunya. Kepercayaan harta yang Allah amanahkan dan titipkan ya, dia bahkan Pak dikhianati harta dan kekayaannya itu. Amanah jabatan yang Allah amanahkan, ya, yang Allah percayakan kepadanya, dia tidak pernah lakukan jabatan itu dengan sebenar-benarnya. Diberikan oleh Allah kesehatan, ya, apa yang terjadi? Justru waktu sehatnya diisi untuk dosa maksiat dan kemungkaran. Kan ini yang terjadi toh pada diri orang-orang munafik. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah, yang akhirnya naudzubillah min dzalik, akhirnya dia cuman hanya pintar berjanji, dia hanya pintar menjual agen surga, sementara maaf sekali lagi, ya, maaf sekali lagi, cuman pintar minta, tapi apa yang diinginkan oleh Allah dia nggak lakukan. Nah, hadis yang menyatakan ciri orang munafik ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kembali kepada tema yang kita bahas, mengapa doa ditolak oleh Allah? Mengapa doa tidak dikabul oleh Allah? Kenapa doa permohonan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebetulnya dari ayat yang kita baca tadi, Pak, itu udah jelas, ya, apa penyebab doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab doa kita, ya, doa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin boleh jadi kita berkata apa yang kita katakan, sholat sudah rajin, bukan cuma sholat fardu, sholat sunnah sudah, tahajud sudah, duha sudah, puasa sunnah sudah, berdoa kadang-kadang sambil mencucurkan air mata, Pak, saking khusyuknya sudah. Banyak kan Pak Agus kayak gini kan, tapi kok nggak diijabah oleh Allah doa kita. Padahal Allah kan bilang tadi, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hambaku memohon kepadaku, meminta kepadaku, berdoa kepadaku, ya, bahwa aku ini dekat dengannya, sangat dekat bahkan dengan hambaku tersebut, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku, memohon apapun yang dia minta kepadaku,
Aku akan ijabah, aku akan kabul, aku akan terima, dan aku akan berikan permohonan mereka tersebut. Nah, tapi sayang, nah ayat ini dibaca cuma sampai di situ. Ya bagus ya. Padahal di situ Allah katakan fal yastajibu li wal yu'minu bi. Nah, ini yang harus diperhatikan nih, Pak. Ini yang kadang-kadang nggak diperhatikan. Cuman ayatnya dibaca cuman tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan ijabah dan akan saya kabul segala permintaan dan permohonan dan doa hamba-hambaku tanpa terkecuali, kata Allah. Nah, tapi ayatnya cuma stop sampai di situ, kagak komplit, gak sempurna dibaca. Padahal Allah mensyaratkan, kalau ingin doamu aku ijabah, kalau ingin doamu aku jawab, kalau ingin segala permohonanmu wahai hamba-hambaku siapapun kalian dan dimanapun kalian, kalau ingin permohonan kalian itu aku ijabah dan aku kabul dan aku terima, dan segala doamu akan aku berikan apa yang kau minta, dengan syarat. Yang pertama, falyastajibu li. Permohonanku, perintahku itu laksanakan. Perintah ini ada dua, ya. Makanya di dalam bab usul fikih, bab tentang yaitu turuq istinbatil ahkam, metode-metode yang digunakan oleh para ulama tentang, ya, apa cara-cara yang ditempuh oleh para ulama dalam menyimpulkan keputusan hukum syar'i. Ada dua metode besar. Yang pertama disebut al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah, melalui pendekatan-pendekatan, ya, rumus-rumus dasar yang bersifat kebahasaan, yaitu rumus dasar yang bersifat kebahasaan, yaitu bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah, rumus-rumus dasar yang bersifat tasyri'i, yaitu undang-undang dan peraturan. Nah, salah satu yang disebut dengan al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah, rumus-rumus dasar yang bersifat kebahasaan, ada yang disebut dengan al-lafzu bi'tibari wad'ihi lil ma'na. Lafaz-lafaz dalam Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab itu, ya, min haitsu wad'ihi lil ma'na, kata per kata dalam pembentukan setiap kata tersebut menunjukkan arti apa. Nah, itu ada empat. Adanya al-am wal khas, ada yang namanya al-mutlaq wal muqayyad. Nah, ini ada al-amr wan nahyu. Dan yang keempat ada namanya al-mushtarak wal muradif. Apa al-amr wan nahyu? Kita bisa memahami perkataan itu dari aspek kata perintah maupun kata larangan. Nah, larangan itu sebetulnya juga perintah. Perintah apa? Untuk ditinggalkan, gitu loh. Betul nggak, Pak? Larangan itu juga perintah. Perintah apa? Perintah untuk ditinggalkan, jangan dilakukan. Kalau kita membaca hakikat hukum syar'i yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada yang dilarang mutlak, harus ditinggalkan, kalau adanya yel dan tetap lakukan Anda berdosa dan dianggap Anda bermaksiat. Nah, ini yang disebut dengan haram. Ini yang disebut dengan haram. Dan haram itu ada dua macam. Ada haramun li zatihi, ada haramun li ghairihi. Apa itu haramun li zatihi? Sesuatu yang haram memang pada dasarnya barang itu udah haram. Dari sononya udah haram, gitu kata orang Betawi. Ya, contoh daging babi, ya memang dari sananya sudah haram. Melakukan perbuatan yang namanya mencuri itu memang sudah zatnya memang haram. Berzina yang memang perbuatan itu sudah haramun li zati, perbuatan itu sendiri memang sudah dasarnya haram, itu namanya haramun li zati. Ada yang disebut dengan haramun yang kedua, haramun li ghairihi. Sesuatu yang haram secara kasat mata sebetulnya kelihatannya dia halal saja, tidak ada masalah, tapi dia sudah bercampur menyatu dengan unsur eksternal yang sudah menyatu, yang nggak bisa dipisahkan dengan benda tersebut, walaupun benda itu asalnya adalah halal. Contoh, misalnya
ini yang disediakan misalnya teh manis. Air teh ini halal. Ini yang di depan saya ini ada yang namanya air mineral. Air mineral ini jogrogannya kata orang Betawi fisiknya halal. Tapi dia bisa jadi haram, Pak. Haramnya namanya haramun li ghairihi. Kenapa? Karena ada hal eksternal yang haram yang sudah menyatu yang nggak bisa dipisahkan. Contoh, airnya sih memang air mineral, minumnya sih memang teh manis. Tapi maaf, airnya didapatkan dengan cara mencuri. Tehnya didapatkan dari uang hasil yang perbuatan haram. Walaupun yang diminum adalah air mineral, walaupun yang diminum adalah teh manis, tapi karena uang yang didapatkan untuk membeli teh ini uang hasil perbuatan haram, uang hasil yang tidak sah secara syariat, yang dilarang oleh Allah, maka walaupun yang diminum adalah ya Pak ya, teh, tapi teh ini jadi haram diminum kalau kita tahu bahwa teh ini didapat dengan cara yang haram atau dibeli dengan uang yang haram. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya, doanya sih khusyuk banget. Mohonnya sih khusyuk banget, nangis-nangis. Tapi kenapa kok doa nggak diterima oleh Allah? Kenapa doa nggak diijabah oleh Allah? Bisa jadi, ya Pak ya, baik yang haramun lizatihi, perbuatan-perbuatan yang haram secara fisik masih kita lakukan. Bahkan maaf, bahkan bagian dari yang haram itu Pak, kan banyak tuh Pak, bahkan bangga dia melakukan yang haram-haram itu Pak, gak ada sedikit pun maaf usaha untuk meninggalkannya, baik yang haramun di zatihi maupun yang haramun di ghairihi. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kalau Bapak baca hadis ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis yang ke-10. Hadisnya bunyinya begini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun." Allah itu Tuhan yang maha baik. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, Allah itu Tuhan yang maha baik, la yaqbalu illa thayyibah. Dan Allah tidak akan pernah menerima dari siapapun ya dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik juga. Secara hukum syar'i yang baik itu yang hukumnya minimal halal. Itu yang baik. Yang baik, yang thayyib secara syar'i itu yang wajib. Yang baik yang secara syar'i itu yang hukumnya mandub. Yang tidak baik itu yang haram. Bahkan ulama mengatakan yang makruh pun hakikatnya adalah yang dilarang oleh Allah, yang tidak baik menurut Allah, yang tidak bermanfaat menurut Allah, yang di dalamnya naudzubillah tidak ada keberkahan di dalam hal tersebut, dari barang-barang yang makruh tersebut nggak ada keberkahan dari Allah. Walaupun memang makruh itu kalaupun memang dilakukan ya tidak berdosa, tapi kan kalau ditinggalkan berpahala. Kalau kita masih tetap ngeyel melakukan yang makruh-makruh itu berdosa sih tidak. Kita rugi, kita kehilangan momentum. Kehilangan momentum apa? Apalagi kalau kita punya kemampuan meninggalkannya dan punya kesempatan meninggalkan yang makruh itu, tapi masih tetap dilakukan, ngeyel itu namanya Pak. Makanya namanya juga makruh, dibenci. Siapa yang benci? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang jelas-jelas haram, baik haramun li zatihi maupun haramun li ghairihi. Tapi apa sekarang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat? Oh hari gini jangankan yang halal, haram aja susah. Ini kan yang Pak yang membuat kita akhirnya oh iya benar juga ya, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Udah ada kesempatan walaupun haram sikat bleh. Ada kesempatan walaupun itu kemungkaran, kezaliman, kerjain bleh. Kan itu yang terjadi Pak. Sudah nggak peduli halal haram, sudah nggak peduli ini mungkar atau tidak.
Bagaimana doa akan diijabah oleh Allah sementara kita gak peduli halal haram? Dan yang halal haram itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah untuk kita tinggalkan. Bahkan kalau bisa yang makruh pun kalau bisa kita tinggalkan. Karena yang makruh itu hakikatnya sesuatu yang Allah inginkan. Maka kalau kita tetap ngeyel sekalipun memang itu adalah barang tidak haram tapi makruh, tapi tetap masih kita lakukan, Allah gak suka sama kita. Kita kehilangan momentum mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu ya Allah, ini makruh, ini enggak disukai oleh Allah. Ya bagaimana disukai oleh Allah? Ini adalah sesuatu yang juga termasuk hal yang enggak baik menurut Allah. Makanya itu ada satu hadis Nabi. Subhanallah, Rasul pernah bersabda. Apa kata Rasul? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baik dan tidaknya Islam seseorang apabila seseorang itu sudah mampu meninggalkan apapun yang tidak baik dan tidak bermanfaat menurut syariat dan menurut Allah dan menurut pandangan agama. Sekalipun itu memang tidak haram tapi minimal makruh, disitulah letak kualitas keislaman seseorang. Ini enggak sekarang, jangankan cuman yang makruh, yang haram aja sikat selama masih ada kesempatan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ada satu hadis yang saya katakan tadi, silahkan dicek nanti di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-10 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Apa kata Allah, kata Rasul, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah adalah Tuhan yang maha baik dan dia tidak akan menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik. Dari hadis ini kita tahu, ada yang bertanya, Pak Ustadz, Pak Haji, saya mau tanya, bagaimana kalau saya bersedekah, berinfak, tapi hasil duit perbuatan yang haram, diterima apa enggak? Enggak usah dijawab, dijelas itu enggak diterima oleh Allah. Oh, kalau begitu enggak bisa dong pencucian uang. Menurut agama ya kagak ada pencucian uang itu. Uang haram dicuci dengan cara sedekah, ya enggak bisa, tetap haram. Ya Pak ya, supaya uang korupsi ini halal, maka 2,5%-nya saya sedekahkan, saya infakkan, sehingga nanti sisanya jadi halal. Nauzubillah min dzalik. Enggak ada pencucian harta haram dengan cara disedekahkan, tuh nggak bisa. Justru jangankan cuma 2,5%, semuanya dia sedekahkan nggak diterima oleh Allah. Sedekahnya nggak diterima oleh Allah, percuma kalau dia bernilai ibadah atau tidak. Oke Pak. Nah, hadis itu dilanjutkan oleh Rasulullah, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh orang-orang beriman sama seperti apa yang diperintahkan kepada para rasulnya, sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa amalu sholihan, makanlah oleh engkau yang thayyib. Yang thayyib kalau secara legalitas hukum syar'i yang halal untuk dimakan. Kalau secara legalitas hukum syar'i, kalau secara kesehatan yang tidak membahayakan bagi kesehatan. Udah tahu dia punya DNA dari pihak ibu, dari pihak bapak punya diabetes. Hobinya minum yang manis-manis. Kalau makan yang karbohidratnya, makannya nasi, lauknya mie, cemilannya singkong, apalagi Pak? Ya Pak ya, makan nasi, lauknya mie, terus apa lagi Pak? Tambah lagi bihun, ya Pak ya. Setelah itu cemilannya singkong, karbohidrat semua. Udah tahu DNA dari mak bapaknya ada diabetes, ya itu nggak thayyib. Udah tahu kata dokter, maaf Pak, ini Bapak punya penyakit, kelihatannya ada indikasi stroke. Doyannya makan ketan sama duren. Ya, itu nggak thayyib namanya Pak. Jadi kalau secara hukum thayyib itu minimal yang halal.
Kalau secara kesehatan yang masih layak, yang pantas dikonsumsi, yang badan kita masih nerima. Nah, kemudian Rasul juga membaca ayat Al-Quran yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sama kan toh? Apa yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul, hei orang-orang yang beriman, makanlah dari kalian dari yang thayyib-thayyib, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, terakhir di sini hadisnya tsumma dzakara rajula yutilus safaro as'asa akbaro. Kemudian Rasul menceritakan tentang seseorang yang dalam perjalanan jauh, dalam keadaan musafir. Tapi walaupun dia dalam keadaan musafir, perjalanan yang jauh, ibadah tetap tidak ditinggalkan. Berdoa begitu khusyuk, ya. Sampai kadang-kadang Pak, karena perjalanannya begitu jauh, as'asa wa akbaro, badannya udah nggak keurus, rambutnya kusut, pakaiannya pun kadang-kadang berdebu. Dalam berdoa pun yadmuddu yadaihi ilas sama. Nah, ini hadis salah satunya Pak, sebagai dalil kalau berdoa itu yamuddu yadaihi ilas sama, tengadahkan kedua tangan ke langit. Itu etika berdoa Pak, menunjukkan keseriusan. Tapi walaupun orang ini sudah begini berdoa dengan khusyuk, ditengadahkan tangannya ke langit, tapi apa yang terjadi kata Rasul dalam hadis ini, ya, walaupun dia bahkan sudah berdoa ya Rob, ya Rob, ya Tuhanku, ya Tuhanku, sampai mencucurkan air mata, sampai menangis dan sampai khusyuk dalam berdoa. Tapi sayang kata Rasul, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi sayang kata Rasul, makanan-makanan yang masuk ke perutnya selama ini makanan-makanan yang haram. Boleh jadi secara fisik halal, tapi tahu-taunya barang itu adalah bukan haram li zatihi, tapi haram li ghairihi. Dan dia nggak peduli terhadap yang haram tersebut. Bahkan wa masrabuhu haram, yang diminumnya juga banyak yang haram-haram. Bisa jadi mungkin secara fisik minumannya halal, tapi ternyata bukan haramun li zatihi, tapi haramun li ghairihi. Bahkan kata Rasulullah malbasuhu haram, pakaiannya pun haram semua yang dipakai. Bahkan kata Rasul wa ghudhiya bil haram, selama ini dia itu kenyang dengan yang haram-haram. Ini Rasul bilang Pak, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana doanya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini jelas yang banyak menyebabkan doa tidak diijabah karena banyak kita tidak mau berpisah dengan yang haram-haram tadi. Bahkan kadang-kadang yang haram-haram tadi sudah menjadi budaya dan sudah menjadi hal yang biasa dan sudah nggak peduli apakah ini halal atau haram. Yang penting dapat dan ada kesempatan. Maba usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Terutama saya menasihati diri saya pribadi. Ya Pak ya. Nah ini yang nggak dibaca nih, fal yastajibuli ini nggak dibaca. Cuma yang dibaca ujibu da'wat da'i. Kata Allah, saya akan mengijabah semua permohonan hamba-hambaku yang berdoa dan yang memohon kepadaku, titik. Padahal di situ kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, Allah udah bilang fal yastajibuli. Segala perintahku, baik perintah yang aku suruh untuk dilaksanakan maupun perintah yang aku suruh untuk ditinggalkan, itu taati. Nah, tapi yang terjadi begitu, masuk ajaran namanya yang sering saya katakan di sini sekularisme, liberalisme, hedonisme kehidupannya, materialisme. Oh, agama itu urusan pribadi, halal haram itu urusan pribadi, ini urusan bisnis. Nggak ada hubungan dengan agama, nggak ada hubungan dengan iman. Agama ya agama, bisnis ya bisnis. Jangan campur adukkan antara agama dengan bisnis. Astaghfirullahalazim. Akhirnya berbisnis yang sudah nggak tahu halal, nggak tahu haram. Ya kalau sudah nggak tahu halal, nggak tahu haram, hasil bisnisnya gimana Pak? Oh ini urusan pekerjaan, ini kantor. Jangan ngomongin agama, jangan ngomongin iman di kantor.
Apalagi nih yang kerja di tempat kita ini banyak orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Udahlah di kantor ngomongin kerjaan aja, apa yang kita kerjakan sekarang. Gak usah bawa-bawa agama. Ntar kalau ngomongin agama di masjid, di musola, di majelis taklim baru ngomongin agama. Apa jadinya kalau agama dan iman sudah nggak dipakai di dalam bekerja, Pak? Dan iman sudah nggak difungsikan dalam bekerja, apa yang terjadi, Pak? Apalagi sudah urusan politik. Aduh, mengerikan lagi. Ini urusan politik. Politik itu kotor, agama itu bersih. Jangan campur adukan yang kotor dengan yang bersih. Siapa bilang politik itu kotor? Politik yang bagaimana dulu? Kalau politik yang berlandaskan iman, yang tidak keluar dari syariat, yang memakai akhlak karimah, bukan politik yang kotor. Dan memang harusnya seperti itu. Berpolitik seseorang muslim itu semestinya berpolitik yang dilandasi oleh iman. Maka setelah Allah bilang falyastajibuli wal yu'minu bi, berbisnis, kalau ingin bisnis Anda halal dan diberkahi oleh Allah, silahkan buka bisnis apapun, silahkan. Silahkan, Allah nggak melarang bisnis apapun, silahkan. Bahkan subhanallah Islam itu mengatakan, Pak, rezeki yang didapat dengan hasil kerja tangan pribadi, hasil karya tangan sendiri, hasil potensi-potensi yang Allah amanahkan pada tangan kita, itu jauh lebih mulia dan lebih baik daripada rezeki yang didapat bukan hasil keringat dan hasil karya sendiri. Itu saking Allah menghargai apa yang disebut dengan prestasi dan apa yang disebut dengan kreativitas. Bahkan banyak hadis-hadis kalau kita baca, Pak, pintu rezeki itu diumpamakan ada 10 pintu. 1 pintu hanya melalui pekerjaan dan 9 pintu melalui bisnis. Ini Allah menghargai yang namanya karya nyata. Allah menghargai yang disebut dengan kreativitas. Siapa bilang bisnis nggak ada hubungan dengan agama? Siapa bilang bisnis nggak ada hubungan dengan iman? Justru Allah bilang falyastajibuli wal yu'minu bi. Segala perintahku, baik perintah yang aku suruh lakukan, dan aku perintahkan untuk tinggalkan. Jangan ngeyel, jangan cari-cari alasan. Apalagi dablek. Udah ngeyel dablek, tahu dablek? Apa Pak dablek, Pak? Ini bahasanya Pak Hudori nih, dablek, udah ngeyel dablek. Susah dibilangin. Keras kepala batu. Apa? Iya, tengil. Doanya mau diijabah, tapi ngeyelnya setengah mati. Doanya mau diijabah, kerjaan nipu melulu. Doanya mau diijabah, tapi kerjaannya menghalalkan segala macam cara. Ya nggak belangsak juga udah untung, nggak digebok sama malaikat juga udah untung. Oke Pak, ini yang nggak kita imbangi, yang kita baca cuman ya apa? Apabila hambaku memohon aku akan ijabah. Iya, tapi Allah bilang, ya Allah bilang bukan cuman akan aku ijabah segala permohonan hambaku, tapi setelah itu falyastajibuli wal yu'minu bi. Dan diakhiri oleh Allah ayat ini, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan dengan ini hambaku selalu dapatkan petunjuk, mudah-mudahan ngerti dan paham, dan dia selalu bisa introspeksi diri. Allah tuh nggak bohong, Allah itu nggak akan mengingkari janjinya, tapi kita yang ngeyel. Paham Pak? Coba banyak Pak potensi yang Allah berikan kepada kita, Pak. Maaf, apa potensi yang Allah berikan kepada kita? Ayo, potensi tangan kita apa yang nggak kita bisa lakukan? Potensi kaki kita apa yang nggak kita bisa lakukan? Potensi kehebatan otak kita, coba lihat. Ini otak kecil, tapi subhanallah Pak, bisa menyimpan berbagai macam memori, dan keluar itu memori itu begitu cepat.
Potensi yang Allah berikan pada mulut kita, apalagi kita bisa mensinergikan antara potensi yang ada pada mulut, potensi yang ada pada mata, potensi yang ada pada telinga, potensi yang ada pada otak, disinergikan dengan potensi yang ada pada hatinya dalam merasa. Maka jangan heran walaupun orang mungkin secara fisik kita lihat cacat, tapi subhanallah rezekinya berlimpah, Pak. Ya, mungkin boleh tangannya cacat, mungkin boleh kakinya cacat, tapi otaknya masih sehat. Allah berikan rezeki itu, Pak, bahkan bisa lebih banyak, lebih berlimpah daripada orang yang normal. Banyak nggak, Pak? Allah nggak bohong, Allah nggak mengingkari janjinya. Kita ini yang ngeyel, dablek, susah dibilangin, tapi maunya doanya diijabah. Bacanya cuman idza da'ani, apa namanya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ayat selanjutnya nggak dibaca, falyastajibu li wal yu'minu bi. Oke, Pak, bisa dipaham? Subhanallah. Yuk kita introspeksi diri. Udah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah? Sudah sejauh mana larangan Allah kita tinggalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Perintah Allah yang wajib, yang fardu yang kita lakukan. Sholat 5 waktu kita udah beres atau belum? Puasa Ramadan kita udah benar atau belum? Kita jadi seorang suami, sudahkah menjadi suami yang betul-betul menjalankan kewajiban kita sebagai suami kepada istri kita? Sudahkah hak-hak istri kita penuhi? Kita sebagai istri, sudahkah hak suami kita penuhi? Sudahkah kewajiban kita kepada suami kita penuhi? Kita sebagai anak, sudahkah hak dan kewajiban orang tua kita, kewajiban kita kepada orang tua kita penuhi? Sudahkah, ya Allah, hak-hak orang tua kita penuhi? Doanya rajin, doanya nangis sampai bercucur air mata, tapi sadisnya bukan main sama orang tua, kejam sama orang tua, ngomongnya pedes sama orang tua. Orang tuanya menangis karena tindakan, karena perbuatan durhaka kepada orang tua. Tidak ada hormat lagi sama guru. Saya selalu mengajarkan di pesantren kepada santri, anak-anak santri. Saya bilang, ya, alhamdulillah Allah menganugerahkan kepada saya, menitipkan, mengamanahkan pondok pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor, Pak. Saya bersyukur alhamdulillah hari Senin kemarin ada alumni lagi yang dapat beasiswa di Universitas Muhammad Ahmad Kaftaru di Damaskus, Syria. Alhamdulillah. Dan sebulan yang lalu baru ada lagi yang berangkat dapat beasiswa ke Maroko. Ya, alhamdulillah. Bulan Februari lalu ada lagi yang dapat beasiswa, alhamdulillah, ke Al-Azhar University di Kairo. Dan insya Allah bulan November ini ada lagi yang mau berangkat diterima juga di Universitas Imam Ash-Shafi'i di daerah Mukalla di Yaman. Subhanallah, Pak, saya bersyukur kepada Allah. Walaupun ini pesantren baru lah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tempat yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Selalu saya berikan nasihat kepada anak-anak santri itu, wahai anak-anakku sekalian, jangan berharap hidup kalian sukses, jangan berharap hidup kalian akan diridhoi oleh Allah, dan jangan berharap hidup kalian diberkahi oleh Allah kalau kalian durhaka kepada orang tua dan tidak ada rasa hormat kepada guru-guru yang pernah mengajar kalian. Maaf, Nurul Ilmi mengajarkan kepada Anda tidak ada bekas guru. Guru SD-mu itu gurumu, guru TK-mu itu tetap gurumu, guru PAUD kamu itu tetap guru kamu, guru MI kamu tetap guru kamu, dan siapapun yang pernah mengajar kamu sampai kamu mati itu tetap gurumu. Walaupun bisa jadi suatu saat kau jadi seorang profesor, minimal jadi seorang doktor, mungkin secara ilmu dan pengalaman bisa jadi kau lebih hebat dari gurumu, tapi maaf, itu tetap guru SD-mu sampai kapanpun itu gurumu. Saya bilang, jangan berharap hidup kamu akan berkah, saya bilang. Jangan berharap hidup kamu akan sukses kalau kau masih tetap durhaka kepada kedua orang tua dan tidak ada rasa hormat kepada gurumu, saya bilang. Makanya kalau libur itu sering saya nasihatin, anak-anakku sekalian, kalau kalian libur semester, silaturahim tuh ke guru-guru yang pernah mengajar kalian, saya bilang.
Sampaikan salam dari saya. Minta doakan kepada guru-guru kalian itu, karena disitulah insya Allah letaknya keberkahan ilmu kalian. Ya terserah. Sekarang apa yang terjadi, Pak? Guru ini kayaknya nggak dihargain sama sekali. Gimana ilmunya nggak berkah? Bagaimana ilmunya jadi berkah? Ya guru nggak dihargain sama sekali. Sama orang tua kurang ajar. Doanya bagaimana diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun doa sampai berlumuran air mata, khusyuknya bukan main. Tapi kalau masih melakukan yang haram-haram dan dilarang oleh Allah, rasanya sulit doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita, Pak. Mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita optimalkan dan maksimalkan untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.